Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum saudara melakukan aktivitas panjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, yang empunya kehidupan kami, yang oleh karena namamu kami diselamatkan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, atas perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu sehingga terbukti kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan pada pagi hari ini kami masih rasakan. Bapa di surga, kami jemaat Tuhan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Bapa di surga, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Penuhi kami jemaat Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan selalu kepada kami jemaat Tuhan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Dan biarlah dosa kami bukan menjadi penghalang kami pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan dua firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Yang pertama terambil dari kitab Mazmur 33 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, atau karena dengan berharap maka kita diselamatkan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang sangat singkat. Dan judul renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul pengharapan pasti di dalam Tuhan. Sekali lagi, pengharapan pasti di dalam Tuhan. Saudaraku, ada sebuah kapal dan di dalam kapal tersebut ada sekelompok nelayan yang sedang terjebak oleh badai, ombak, gelombang yang sangat tinggi di tengah laut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, kapal ini di dalamnya ada sekelompok nelayan yang sedang terombang-ambing di tengah laut. Kapalnya diterpa oleh ombak yang begitu tinggi. Kita bisa bayangkan kapal itu oleng ke kiri, ke kanan, ke atas, lalu ke bawah. Namun tiba-tiba saudaraku, ada salah satu dari nelayan yang berada di kapal tersebut melihat cahaya. Melihat cahaya. Ya, sebuah mercusuar. Dia melihatnya dari kejauhan. Meskipun mereka di tengah badai diterpa dengan gelombang yang begitu tinggi, ada satu pengharapan yang mereka pikirkan adalah bekerja sama bersama dengan para nelayan yang ada, bekerja sama dalam satu tim. Mereka harus sehati untuk sama-sama berusaha keluar dari badai di tengah laut itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka pun makin berusaha untuk menyelamatkan kapal beserta seluruh awaknya, karena mereka tahu ada daratan di ujung sana. Mereka tidak menyerah karena memiliki pengharapan bahwa daratan sudah dekat. Dan pada akhirnya benar saudaraku, seluruh awak kapal, yaitu sekelompok
nelayan tersebut semuanya selamat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa badai, gelombang tinggi, ombak tinggi yang menerpa kapal itu diartikan sebagai persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam rumah tangga kita. Begitu permasalahan yang kita pikirkan seolah-olah itu tidak mampu untuk diselesaikan. Saudaraku, seperti nelayan, sekelompok nelayan yang ada di kapal itu, ketika dia melihat cahaya, ya benar itu dari mercusuar. Di situ mulai ada pengharapan. Mereka mulai berusaha kembali. Mereka mulai semangat untuk mendapatkan sebuah daratan yang mereka harapkan, sehingga pada akhirnya mereka selamat. Saudaraku, pengharapan yang sama, saudaraku, timbul di dalam hati kita, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mempunyai masalah, beban, pergumulan sakit dan penyakit. Oleh karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita semangat untuk menjalani kehidupan kita. Pengharapan akan mujizat Tuhan yang mujizat dahulu sampai sekarang itu tetap terjadi dan tetap sama, saudaraku. Pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, jika kita ingin menjadi seorang yang sukses, kita berharap menjadi seorang yang sukses di dalam kehidupan kita, marilah taruh pengharapan itu kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap permasalahan yang kita hadapi, saudaraku, kita letakkan di kaki Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya segala sesuatu permasalahan yang kami hadapi, Tuhan, Engkau pasti buka jalan dan Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena pengharapan itu, karena pengharapan iman kita kepada Yesus, maka kita beroleh keselamatan. Saudaraku, terlebih lagi sebagai anak Allah juga, pengharapan kita bukanlah pada hal-hal yang ada di duniawi yang fana ini, tapi kepada keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Ada rancangan damai sejahtera yang Allah sediakan bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pengharapan yang demikian memampukan kita untuk sabar dan selalu bertekun di dalam menghadapi kehidupan setiap hari-hari yang terkadang mengecewakan. Keadaan mungkin tidak serta-merta berubah sesuai dengan keinginan kita. Keadaan mungkin tidak serta-merta berubah seperti gampang membalikkan sebuah telapak tangan. Tidak seperti itu, saudaraku. Tetapi hati kita yang berubah, saudaraku. Hati kita yang dulu tidak ada pengharapan kepada Kristus, namun sekarang kita memiliki hati yang berpengharapan kepada Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kini menghadapi segala persoalan dengan hati yang berbeda, hati yang berpengharapan kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dan saudara melakukan aktivitas sepanjang hari ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan pengharapan itu maka kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, begitu firman yang indah yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas dari jemaat Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dan Tuhan buka jalan. Tuhan buat berhasil
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan di dalam pergumulan hidup Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan Engkau menolong saudara-saudara kami. Engkau meringankan semua beban dan permasalahan yang saudara-saudara kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengangkat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami jemaat Tuhan yang berseru pada pagi hari ini. Diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, lakukanlah aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan selalu berharap kepada Tuhan dan kita memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.